Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah filsafat bahasa di pertemuan ke-13 dan 14 ya, pertemuan terakhir. Ya, materi pada pertemuan kali ini tidak akan terlalu panjang karena semua materi sudah diberikan, jadi ini materi penutup. Oke, kita mulai saja agar waktunya lebih cepat sehingga size-nya seperti biasa tidak akan terlalu besar. Oke, kita akan membahas mengenai dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat bahasa. Nah, apa itu ontologis ya? Kalau teman-teman mungkin pernah membaca juga mengenai ontologi, aksiologi, dan epistemologi ini berkenaan dengan filsafat dan ilmu pengetahuan ya. Karena pada dasarnya filsafat itu adalah sebuah awal pemikiran logik ya terhadap sebuah ilmu pengetahuan. Jadi filsafat itu bisa disebut sebagai basic of knowledge of science. Jadi bisa disebut sebagai dasar dari semua ilmu atau ibu atau mother of the science, ibu dari ilmu pengetahuan. Nah, ontologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani karena hampir semua bentuk filsafat itu muncul di filsafat barat itu muncul di Yunani, jadi istilah-istilahnya muncul di Yunani. Ontologis itu dari kata ontos dan logos ya, yang ontos itu artinya ada dan logos itu artinya ilmu. Nah, jadi ontologis itu kalau secara etimologi adalah ilmu tentang sesuatu yang ada. Jadi melihat suatu keberadaan dari keberadaan gitu ya. Jadi secara hakikat ontologis itu adalah salah satu cabang filsafat yang melihat dan mengamati juga membahas mengenai sebuah keberadaan ya. Jadi biasanya ontologis ini berkenaan dengan pertanyaan apa ya, sesuatu itu apa. Jadi ini adalah dasar dari pemikiran. Biasanya kalau sebuah ilmu pengetahuan itu dimulai dari bertanya apa ya. Misalkan apa itu linguistik, apa itu bahasa, apa itu biologi dan sebagainya. Jadi ini mulai dari dasar dasar ilmu pengetahuan yaitu ontologis. Jadi apa? Dimulai dari apa? Nah, ontologis ini biasanya digunakan metode-metode tertentu ya. Ini metodenya saya ambil dari salah satu buku. Mungkin ada metode-metode lain juga. Secara umum, metode ontologis itu ada abstraksi fisik, bentuk, dan metafisik. Kalau fisik itu berkenaan dengan ciri khas sesuatu, bentuk itu berkenaan dengan bukan ciri khasnya lagi, tetapi ciri umumnya, dan metafisik ini berkenaan dengan dasar realitas gitu. Jadi dasar realitas sesuatu. Nah, jadi abstraksi ini biasanya digunakan untuk melihat sesuatu yang ada. Jadi ada sesuatu, kemudian diabstraksi dulu secara fisik, bentuk, dan metafisiknya. Kemudian akan disimpulkan jadi sebuah definisi misalkan. Nah, kemudian setelah dari tahapan ontologis itu, tentu saja menuju ke epistemologis. Nah, apa itu epistemologis? Epistemologis itu dari kata epistem dan logos. Epistem itu teori ya, logos itu ilmu. Jadi epistemologis itu adalah teori ilmu pengetahuan. Jadi dari sesuatu definisi tadi, karena epistemologis ini adalah merupakan kelanjutan dari ontologis, tentu saja ada hubungannya dengan ontologis tadi. Setelah definisi itu diketahui ya, secara realitasnya, kemudian setelah diabstraksi secara fisik dan bentuknya, dan diketahui definisi tertentunya, maka mulai ke epistemologi ya. Epistemologi itu adalah cabang filsafat yang mempelajari mengenai bagaimana ya, jadi asal muasal sebuah ilmu pengetahuan atau keilmuan. Nah, ini biasanya berkenaan dengan pertanyaan bagaimana. Jadi apa, bagaimana. Nah, setelah satu definisi ini diketemukan, tentu saja ilmu pengetahuan itu harus diproses ya, yaitu dengan cara bagaimana prosesnya. Misalkan ada kata tadi linguistik, kemudian bagaimana linguistik ini menjadi sebuah kajian, bagaimana linguistik ini menjadi sebuah keilmuan. Nah, ini dijawab di epistemologis. Karena di epistemologis ini tentu saja harus memperdalam ya, diperdalam dengan mencari deskripsi-deskripsi, mencari
bukti-bukti ya untuk menyempurnakan dari definisi tadi menjadi sebuah keilmuan, itu epistemologis. Nah, dari epistemologis ini setelah ada prosesnya, kemudian ke aksiologi. Ini kelanjutan terakhirnya. Aksiologi itu apa? Aksiologi ya masih dalam bahasa Yunani dari kata aksios dan logos. Aksios itu nilai dan logos itu ilmu. Jadi aksiologi ini berkenaan dengan nilai dari ilmu dan manfaat dari ilmu tersebut atau kegunaan dari ilmu tersebut. Jadi kalau kita runutkan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, tentu saja dimensi ini saling berkaitan satu sama lain. Ketika kita mencari dasar dari ontologi, dasar dari sebuah ilmu, tentu saja harus kita lihat prosesnya bagaimana si ilmu tersebut menjadi sebuah ilmu. Dan kemudian apa manfaat ilmu tersebut setelah keilmuan itu ditemukan. Ya, jadi dari pemikiran dulu sebuah keberadaan sesuatu, kemudian dicari proses dan keilmuannya, baru ke nilai dan manfaat dari ilmu tersebut. Nah, di aksiologi ini berkenaan dengan ada dua penilaian aksiologis. Yang pertama itu etika, ya. Etika ini berarti berhubungan dengan moral. Kemudian estetika ini berhubungan dengan keindahan. Jadi, misalkan ada sebuah keilmuan, tentu saja harus ada etika dan moralnya. Tidak mungkin ada sebuah keilmuan yang tidak atau melanggar norma-norma moral, misalkan. Dan keestetikaannya, estetika, apakah keilmuan ini bisa dinilai baik atau buruk, misalkan ya. Apakah dengan keindahannya terlihat, bagaimana sebuah keilmuan ini dapat dicerna oleh masyarakat jika keilmuan ini tidak indah, misalkan gitu ya. Nah, ini berkenaan dengan aksiologis. Nah, misalkan saya beri contoh ya. Misalkan ada sebuah keilmuan, kita ambil saja bahasa karena ini berkenaan dengan bahasa ya. Jadi jika suatu ilmu dikaji dari ketiga aspek tersebut, maka ada esensi-esensi atau hakikat yang bisa kita lihat secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Misalkan ilmu bahasa ya, karena filsafat bahasa tentu saja berkenaan dengan bahasa. Nah, misalkan ontologinya, bahasa itu berarti kita harus mencari eksistensi dari bahasa itu. Apa itu bahasa, kemudian ilmu-ilmu bahasanya, kita definisikan, keberadaannya, keberartiannya, apakah definisinya, dan sebagainya. Ini secara ontologi. Kemudian setelah diketahui esensinya, kemudian eksistensinya, baru dilihat metodenya. Metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran ilmu-ilmu bahasa. Tentu saja ini dilihat dari banyak-banyaknya teori, misalkan ada teori pragmatik, teori semantik, dan sebagainya. Ini di ranah epistemologi. Kemudian, setelah keilmuan itu ditemukan, kebenaran-kebenarannya ditemukan, kemudian dilihat apakah ada manfaatnya ilmu-ilmu kebahasaan ini. Tentu saja, misalkan dengan ilmu bahasa, kita bisa melihat secara sosial, bisa melihat proses-proses berbahasa masyarakat, misalkan. Kemudian kita bisa membuat sebuah pembenaran, pembelajaran, pengajaran bahasa terhadap masyarakat, misalkan ya, karena ternyata dengan keilmuan linguistik ini atau kebahasaan ini, kita bisa membuat masyarakat lebih paham mengenai bahasa, misalkan gitu ya. Itu untuk manfaat aksiologi. Jadi untuk tahapan-tahapan ini memang ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan cabang-cabang filsafat yang sebetulnya ini sangat berkenaan dengan keilmuan, apalagi kita membahasnya ini keilmuan bahasa, filsafat bahasa, tentu saja berkenaan dengan bahasa. Karena bahasa sendiri tentu saja kalau dilihat secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu punya definisi, punya metode dan teori masing-masing, dan juga ada manfaatnya untuk masyarakat. Itu. Jadi untuk teman-teman kalau misalkan memiliki sebuah ide penelitian nantinya di akhir semester 8 ya, semester 8 atau semester 7 sudah ingin mengusulkan untuk mencari sebuah fenomena kebahasaan kemudian dianalisis menjadi sebuah skripsi, tentu harus mengikuti kaidah-kaidah ini. Jadi filsafat itu sudah menunjukkan bahwa ketika kita ingin menulis sesuatu, ketika ingin mengetahui sesuatu, ketika ingin mendeskripsikan sesuatu hal yang ada, misalkan ya, khususnya di bidang kebahasaan kita ini, tentu harus melihat
proses-proses ontologisnya seperti apa, epistemologi dan aksiologinya seperti apa. Sehingga nanti kajiannya itu bisa prosesnya terlihat dan manfaatnya pun dapat dipertanggungjawabkan. Ya, oke, itu pertemuan 13 dan 14 tidak terlalu panjang. Ini hanya mewakili saja bahwa sebetulnya proses dari pembelajaran filsafat bahasa sendiri adalah untuk meningkatkan atau memotivasi teman-teman agar lebih berpikir kritis ya di bidang keilmuan kita ya, khususnya di bahasa, karena keilmuan bahasa itu sangat dekat dengan kita, dengan masyarakat, dengan bahkan di dunia pun ya, apapun itu selalu dikaitkan dengan keilmuan bahasa. Dan bahasa itu sangat multidisipliner. Bahasa itu bisa kemana saja ya, bisa di hukum, kebahasan hukum, itu berkenaan dengan forensik, misalkan forensik linguistik, berkenaan dengan sastra ya, bahasa itu bisa berkenaan dengan klinis dan banyak sekali ya. Dengan filsafat bahasa ini diharapkan teman-teman bisa berpikir lebih kritis lagi mengenai keilmuan khususnya keilmuan kita, sehingga nantinya keilmuan kita bisa lebih berkembang lagi begitu. Nah, itulah sebetulnya tujuan dari filsafat. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan teman-teman, silakan seperti biasa di e-learning di pertemuan 13 dan 14. Jika ingin menambahkan, silakan masuk ke e-learningnya. Kemudian nanti kita diskusikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semua.